Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang masih suka menakut-nakuti anak-anaknya, awas ada jin lo di sana? Atau siapa yang masih suka tahayul? Ih, hati-hati, itu kayaknya jinnya bilang begini, begini, begini. Oke, ada kisah menarik sekali di tafsir surat Saba ayat 14. Kok itu ternyata mengkoreksi pemahaman kita mengenai dunia bangsa jin selama ini, karena ternyata jin tidak tahu apa-apa kecuali apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka ketahui. Karena ternyata jin juga sama seperti manusia, terbatas panca inderanya. Gini, ini kisah tentang wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma qadayna alaihi al-mauta ma dallahum ala mauti illa dabbatul ard ta'kulu min sa'atah. Jadi, Nabi Sulaiman alaihissalam digambarkan begini. Ketika Nabi Sulaiman mengawasi pembangunan Baitul Maqdis dan kota Baitul Maqdis saat itu, beliau menuju ke salah satu tempat tertinggi, bukit gitu ya, bertelekan atau bersandar di atas tongkatnya begitu, berdiri, dan ternyata selama setahun tidak ada yang tahu kalau beliau sudah wafat, kecuali Dabbatul Ard. Para ulama mengartikan Dabbatul Ard adalah rayap yang memakan tongkatnya, dan ketika tongkatnya rapuh, Nabi Sulaiman pun rebah ke tanah, dan taulah semua orang, termasuk semua makhluk, karena umatnya Nabi Sulaiman ada jin dan binatang, taulah mereka semua bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam sudah wafat. Tapi tahu nggak, di balik ini ada cerita menarik banget. Gini ceritanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir melalui sebuah hadis dari Abi Malik, dari Abi Salih, dari Ibnu Abbas. Tahu ya, Ibnu Abbas adalah sepupunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu tahun, setiap hari tumbuh satu tumbuhan di Baitul Maqdis yang belum pernah tumbuh di tempat manapun. Artinya Allah menciptakan tumbuhan khusus di Baitul Maqdis itu. Tapi gini, teman-teman jangan bayangin ya kalau Baitul Maqdis itu gurun. Enggak, bumi Syam itu subur. Gurun itu cuma ada di Beersheba dan ada sebagian lagi di Suriah. Tapi secara umum daerah Baitul Maqdis itu subur, meskipun tidak sebasah Indonesia. Ya, syuai-syuai lah, subur lah gitu ya. Nah, satu pohon itu tumbuh, dan setiap kali satu pohon itu tumbuh di Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman alaihi salam mengambilnya dan bertanya kepada pohon itu sebagai mukjizat. Loh, berarti nanti anak-anak pasti nanya nih, berarti mukjizat Nabi Sulaiman apa aja? Oke, pertama, angin itu dikuasakan kepada Nabi Sulaiman, atau okelah mengendalikan angin ya. Nabi Sulaiman mengendalikan angin, tapi jangan dibayangin berarti kayak avatar ya, dush keluar angin, enggak gitu. Kalau menggambarkan kepada anak-anak, angin itu merupakan bagian dari atmosfer, bagian dari cuaca. Artinya Nabi Sulaiman bisa mengendalikan angin, nyuruh-nyuruh angin ke sebuah tempat hujan di sana, ke sebuah tempat keringin di sana, atau ke sebuah tempat hembuskan angin di sana sebagai hukuman buat satu kaum. Dan Nabi Sulaiman juga bisa bicara kepada binatang, dan binatang pun bicara kepada Nabi Sulaiman. Lalu mukjizat yang lain adalah menundukkan bangsa jin, dan ada mukjizat underrated nih yang dicantumkan dalam hadis ini adalah Nabi Sulaiman bisa bicara dengan tanaman. Jadi, saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya setiap hari kepada satu tanaman yang berbeda. Kamu buat apa? Buat ini. Kamu buat apa? Buat ini. Termasuk nih, kadang-kadang saya juga sama istri, sama anak-anak juga sempat tanya, siapa ya yang pertama kali menemukan bahwa duren bisa dimakan? Siapa ya yang pertama kali menemukan kalau ternyata obat kencing manis itu bunga kumis kucing? Random banget ya. Siapa ya yang pertama kali menemukan kalau padi, rumput itu bisa dimakan? Siapa ya? Atau buah zaitun? Bapak Ibu ngebayang nggak sih buah zaitun itu sebenarnya pahit gitu loh, pahit. Dan pasti, buah zaitun tuh buah yang diberkahi. Ada dalam Al-Quran. Dalam pikiran kita, buah itu besar, ada airnya, enak, harum. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Minyaknya yang bermanfaat buat kita, dan bekas-bekas buahnya itu dijadikan berikat buat dibakar. Nah, ada satu pohon ya, satu pohon yang kemudian ketika ditanya sama Nabi Sulaiman, jawabannya apa? Mengejutkan sekali, aku menandakan hancurnya Baitul Maqdis. Ingat doanya Nabi Sulaiman? Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dalam surat Shad. Nabi Sulaiman alaihissalam itu minta kerajaan yang tidak akan diberikan kepada orang setelahnya, artinya juga kepada anaknya. Dan Nabi Sulaiman itu berarti dengan wafatnya beliau menandakan berakhirnya kerajaan kaum muslimin atau kerajaan Bani Israel. Akhirnya Nabi Sulaiman pun mengerti bahwa inilah akhir dari kerajaan besarku. Dan Nabi Sulaiman kemudian mengambil pohon itu, memotongnya dan menjadikannya tongkat. Itu tuh asal usulnya tongkat Nabi Sulaiman alaihi salam.
Lalu, Bapak Ibu sekalian, pohonnya sih ada disebutkan di sini, tapi itu nanti. Soalnya pohonnya pakai bahasa Arab dan ngejelasinnya nanti rumit. Nah, singkat cerita, ya Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan para jin untuk mempergiat kembali tugas-tugasnya tadi dan memerintahkan agar dibuat sebuah mihrab atau tempat menyepi, tempat sholat yang terbuat dari kristal kaca. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam pun beribadah di sana, lalu mengawasi pembangunan dari atas bukit. Dan jin-jin yang bekerja terhadap Nabi Sulaiman itu ada yang kafir, ada yang muslim. Ada yang muslim juga tapi fasik. Ya kan jin itu sama seperti manusia ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW bicara seakan-akan jin itu saudara kita dan memang saudara kita dalam keimanan. Jadi gini, jin yang muslim mengerjakan tugas-tugas dari Nabi Sulaiman dengan penuh dedikasi ya, dengan penuh semangat. Tapi jin fasik, muslim tapi fasik, dan jin kafir mengerjakannya dengan terpaksa. Apalagi jin kafir yang tidak mau beriman kepada Nabi Sulaiman mengerjakan dengan terpaksa sehingga mereka ya dicambuk, gajinya kecil, dan mereka mengerjakan itu ibaratnya sebagai hukuman lah gitu ya. Nah, kemudian di zamannya Nabi Sulaiman berkembang kepercayaan bahwa jin itu mengetahui yang gaib. Artinya jin itu tahu tuh di masa depan nanti bakal terjadi gini 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 gini, kayak dukun lah. Jin itu tahu, misalnya gini nih, kita datang, nanti jin tuh bisa ngasih tahu, kamu habis makan ini, di rumah kamu ada ini, kamu tujuannya ini. Kalau kita datang ke dukun kan gitu ya. Sebelum kita nyebutin nama, tiba-tiba dia udah tahu namanya gitu loh. Pak Amar ya, tujuannya ke sini mau ini. Ya udah sediain uang koin 5 sen. Nah, begitu kan. Nah, Nabi Sulaiman dalam hadis ini berdoa, ya Allah, jadikan kematianku sebagai hujah pembantah kepada manusia bahwa jin itu tidak mengetahui yang gaib. Nah, itulah rahasianya kenapa kok Nabi Sulaiman wafatnya tuh dibikin gak ada yang tahu gitu loh. Nabi Sulaiman naik ke atas bukit dan berdoa semacam itu, lalu berdiri mengawasi pembangunan, dan pada saat itulah nyawa beliau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jin dibuat tidak tahu sebagai hujah atau sebagai pelecehan buat jin-jin kafir yang merasa mereka mengetahui hal yang gaib. Padahal mereka aja tuh nggak tahu ketika mereka dalam keadaan dirantai, ketika mereka dalam keadaan diperbudak oleh Nabi Sulaiman karena keingkarannya kepada dakwah, mereka nggak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah mati. Makanya di sini dikatakan, falamma qadaina alaihil maut. Dan setelah kami tetapkan kepada itu kepada Nabi Sulaiman ya, kepada Nabi Sulaiman itu kematian, madallahum ala mautih. Madallahum, humnya di situ adalah kepada jin. Jin-jin itu tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman itu sudah mati. Unik ya. Oke, sekarang kita bicara ibrohnya kepada anak-anak. Pertama, anak-anak tuh jangan ditakut-takutin dengan jin. Memang ada jin yang bisa menjadi perantara sihir ya. Memang jin itu bisa menipu sebagian manusia sehingga mereka menjadi penyihir, menjadi dukun dan lain sebagainya. Tapi jangan ditakut-takutin. Ya. Penting sekali untuk menanamkan akidah kepada anak-anak bahwa jin tidak lebih superior daripada manusia, tapi tetap menghormati bangsa jin sebagaimana juga ada jin yang muslim. Misalkan, kalau kita lewat di sebuah tempat yang gelap, kita nggak perlu klakson, nggak perlu minta izin. Tapi kalau buang sampah, kalau pipis, kalau buat keramaian nyalain api, jangan sembarangan baca basmalah dan ta'awuz. Kenapa? Bayangin misalnya nih, di sebuah tempat ada kita yang tinggal di situ. Tiba-tiba ada orang garandeng kalau bahasa Sundanya, berisik ya kan, nyalain api atau misalnya kencing di pagar rumah kita. Gimana rasanya? Marah kita kan? Sama juga seperti itu jin muslim, jin fasik, muslim tapi fasik maupun jin kafir. Kalau jin muslim memahami bahwa manusia tidak bisa melihat kita, kok kita emang saya jin? Memahami bahwa manusia tidak bisa melihat jin. Nah, kalau jin muslim tapi fasik, ya emang mereka kan hatinya punya penyakit, sehingga mereka mengganggu kita. Begitu juga dengan jin kafir. Nah, logikanya kepada anak ditanamkan kayak gitu loh. Kenapa sih? Penting banget kisah wafatnya Nabi Sulaiman itu dicantumkan di sini, agar kita punya pondasi awal dalam ya, mengenal yang gaib. Dan tahu nggak, kisah ini terjadi semasa pembangunan Baitul Maqdis untuk menegaskan kemuliaan Baitul Maqdis saat itu. Pembangunannya melibatkan insinyur-insinyur dan kepala proyek dari kalangan manusia, dan pembangunnya itu dari kalangan bangsa jin, juga termasuk dari kalangan bangsa manusia. Cara mengenalkan Baitul Maqdis juga bisa dengan mengenalkan cerita-cerita dulu tuh Baitul Maqdis dibangunnya begini. Terus hancurnya gimana? Ntar ya di video lain. Assalamualaikum.